Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan materi di bab 8 yakni Sistem Pengendalian Manajemen Komunikasi. Kelompok 8 terdiri dari 2 orang, yakni Stefani Esther dan Febrianti Tinelo. Sistem pengendalian manajemen komunikasi terdiri dari 4 poin penting, yakni A. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen, B. Konsep dasar manajemen komunikasi, C. Sistem pengendalian manajemen komunikasi, dan D. Operasionalisasi teori pengendalian dan hubungan dengan manajemen. Baik, kita masuk pada poin pertama, yakni A. Konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Makna pengendalian manajemen menurut Hansen dan Mowen 1996, pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja yang sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja tersebut berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya. Suatu sistem pengendalian memiliki beberapa elemen agar berjalan dengan baik, yaitu 1. Sensor atau detektor, yaitu alat untuk mengidentifikasi hal-hal yang sedang terjadi dalam suatu proses. 2. Asesor, yaitu alat untuk menentukan ketepatan dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan. 3. Efektor, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang telah diperoleh oleh asesor. 4. Jaringan komunikasi, yaitu alat yang mengirim informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Nah, tujuan dari pengendalian manajemen itu sendiri adalah untuk menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dituju. Sistem pengendalian manajemen. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengendalian preventif atau preventive control. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berkaitan dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program. 2. Pengendalian operasional atau operational control. Nah, pada tahap ini, pengendalian manajemen berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Dan yang ketiga, yakni pengendalian kerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategis. Manajer pusat pertanggungjawaban sebagai budget holder memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran. Tanggung jawab manajer pusat adalah untuk menciptakan hubungan optimal antara sumber daya input yang digunakan output yang dihasilkan dikaitkan dengan target kinerja. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom-up budgeting atau participative budgeting. Sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, 6. Pengendalian, dan 7. Penilaian kerja. Struktur organisasi harus sesuai dengan sistem pengendalian manajemen karena sistem pengendalian ini berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu tentang esensi pengendalian manajemen dan komunikasi. Pengendalian manajemen adalah proses yang dilakukan manajer dalam mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Yang pertama, ada sifat keputusan. Keputusan pengendalian manajemen dibuat dalam kerangka kerja sesuai dengan organisasi. Dalam hal ini, manajer mempunyai pertimbangan yang bisa saja berbeda dari yang telah ditetapkan, asalkan baik peningkatan prestasi unit bisnisnya. Yang kedua, yaitu sistem dan ritmis. Dalam proses pengendalian manajemen, keputusan yang dibuat berdasarkan prosedur dan jadwal yang dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, ada pertimbangan perilaku.
Proses pengendalian manajemen melibatkan interaksi antar individu dan interaksi tersebut tidak sistematis. Dan bagian yang keempat yaitu alat untuk mengimplementasikan strategi. Strategi yang dapat diterapkan selain pengendalian manajemen adalah melalui pendekatan struktur organisasi, manajemen sumber daya, dan budaya. Bagian A, proses pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen melibatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Dan bagian B, metodologi pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen memerlukan 3 bentuk aktivitas, yaitu menentukan tujuan, pengukuran prestasi, dan evaluasi prestasi. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian C, perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses memutuskan atas tujuan organisasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, yang kelima, yaitu pentingnya komunikasi dalam sistem pengendalian manajemen. Komunikasi juga penting dalam sistem pengendalian manajemen, yang merupakan alat untuk memonitor atau mengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar. Bagian C yakni sistem pengendalian manajemen komunikasi. Makna sistem dan tujuan pengendalian manajemen menurut Marciarello dan Kirby 1998 mendefinisikan bahwa sistem pengendalian manajemen sebagai perangkat struktur komunikasi yang saling berhubungan yang memudahkan pemrosesan informasi dengan tujuan membantu manajer mengordinasikan bagian-bagian yang ada dan pencapaian tujuan organisasi secara terus-menerus. Lingkungan pengendalian. Nah, berikut ini merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengendalian manajemen yang meliputi perilaku organisasi dan pusat pertanggungjawaban. A. Ada perilaku organisasi, yakni proses pengendalian manajemen memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Beberapa karakteristik organisasi yang memengaruhi proses tersebut berkaitan dengan perilaku anggota dalam suatu organisasi. B. Pusat pertanggungjawaban. Secara garis besar, pusat pertanggungjawaban dibagi menjadi 4, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Baiklah, yang terakhir kita masuk pada bagian D, yaitu tentang operasionalisasi teori pengendalian dan hubungannya dengan manajemen. Yang pertama, pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses yang menjamin bahwa tugas yang telah ditentukan dikerjakan secara efektif dan efisien. Dalam pengendalian manajemen, manajer berinteraksi dengan manajer lainnya. Sedangkan dalam pengendalian tugas, interaksi karyawan dengan orang lain itu relatif kecil. Pengendalian manajemen berhubungan dengan seluruh kegiatan perusahaan, sedangkan pengendalian tugas berhubungan dengan satu tugas tertentu dan hanya sedikit memerlukan pertimbangan atas hal-hal yang dilakukan. Dan pada bagian yang kedua yaitu tentang hubungan pengendalian manajemen. Bagian A, hubungan pengendalian manajemen dengan perencanaan dan pengendalian. Banyak manajer melakukan pengendalian, tetapi sifat pengendalian itu berbeda dalam penerapannya untuk penetapan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Dan bagian B, yaitu hubungan pengendalian manajemen dengan internal auditing. Internal auditing adalah kegiatan staf yang bertujuan untuk menjamin keakuratan informasi sesuai dengan aturan kesalahan yang minimum terhadap pelaporan aset dan menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami dengan judul materi Sistem Pengendalian Manajemen Komunikasi. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kami barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.